Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan HPP proses 2 departemen produksi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu, dan bagi yang beragama selain Islam, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan membaca doa belajar tadi, apapun yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita, untuk dunia kita dan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan langsung masuk kepada contoh kasus. PT Tanjung Pinang Maju memiliki 2 departemen produksi, yakni Departemen A dan Departemen B, untuk menghasilkan produknya. Data produksi dan biaya kedua departemen bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut. Ya, Departemen A dan Departemen B dimasukkan dalam proses pada Departemen A 35.000 kg, pada Departemen B kosong. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B ini adanya hanya di Departemen A, yakni 30.000 kg, di Departemen B kosong. Produk selesai yang ditransfer ke gudang hanya ada di Departemen B, di Departemen A kosong, Departemen B 24.000 kg. Produk dalam proses akhir bulan pada Departemen A 5.000 kg dan pada Departemen B 6.000 kg. Kita masuk kepada biaya bulan Januari 2019 yang telah dikeluarkan. Biaya bahan baku Departemen A 70.000, sementara Departemen B ini nantinya akan mendapatkan transfer HPP produk jadi dari Departemen A, maka di sini kosong. Biaya tenaga kerja untuk Departemen A Rp155.000, sementara Departemen B Rp270.000. Biaya overhead pabrik Departemen A Rp248.000 dan Departemen B Rp405.000. Kita lihat tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku Departemen A tingkat penyelesaiannya adalah 100%. Sementara pada Departemen B ini nantinya akan mendapatkan transfer HPP produk jadi dari Departemen A, maka presentasinya akan mengikuti HPP produk, presentasi HPP produk jadi dari Departemen A. Biaya konversi pada Departemen A 20%, pada Departemen B 50%. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya ada 4. Yang pertama adalah hitunglah unit ekuivalensi. 2. Hitunglah HPP per unit. Yang ketiga, buatlah laporan harga pokok produksi. Dan yang keempat, buatlah jurnal untuk tiap departemen. Tiap departemen. Diingat ya, jadi tiap departemen harus dihitung 4 ini.
harus dibuatkan 4 ini penyelesaiannya. Maka karena ada 2 departemen, maka ada 8 langkah yang akan kita jalani di dalam menyelesaikan soal ini. Baik, kita akan masuk kepada tahap 1. Pada tahap 1, kita akan mulai menghitung unit ekuivalensi pada departemen A dulu. Unit ekuivalensi untuk biaya bahan baku dicari dengan rumus produk jadi ditambah dengan persentase selesai produk dalam proses. Produk jadinya adalah 30.000 dari sini, ditambahkan dengan persentase selesainya adalah 100% dari sini. Kemudian produk dalam prosesnya 5.000 kg, maka hasilnya adalah 35.000 kg. Kemudian kita akan menghitung unit ekuivalensi biaya konversi. Sebelum kita menghitung unit ekuivalensi biaya konversinya, kita harus mengetahui dulu apa itu biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Maka, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik digunakan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi, dua biaya ini merupakan biaya konversi. Jadi, apabila kita mencari unit ekuivalensi biaya konversi, itu sama saja dengan kita mencari unit ekuivalensi untuk dua biaya ini, yakni biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Baik, kita langsung mencari unit ekuivalensi biaya konversi dengan rumus yang sama. Produk jadi ditambah dengan persentase selesai produk dalam proses. Produk jadinya sama 30.000 ditambah dengan persentase selesainya adalah 20% dan PDP-nya atau produk dalam prosesnya adalah 5.000 kg. Maka hasilnya adalah 31.000 kg. Kita masuk ke tahap 2, yakni menghitung HPP per unit departemen A. Sebelumnya kita tampilkan kembali biaya bulan Januari 2019 tadi, lalu kita tampilkan unit ekuivalensi yang sudah kita dapatkan dalam langkah pertama tadi. Kita mulai mencari HPP per unit untuk biaya bahan baku dengan rumus biaya bahan baku dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. 70.000 dibagi dengan 35.000 kg. Hasilnya adalah Rp2. Jadi HPP per unit biaya bahan baku adalah Rp2 per unit. Kita masuk ke biaya tenaga kerja, dicari dengan rumus biaya tenaga kerja dibagi dengan unit ekuivalensi biaya konversi. Rp155.000 dibagi dengan 31.000 kg, maka didapat Rp5 per unit. Jadi HPP per unit untuk biaya tenaga kerja adalah Rp5 per unit. Kita masuk ke BOP, dicari dengan rumus biaya overhead pabrik dibagi dengan unit ekuivalensi biaya konversi. Biaya overhead pabriknya 248.000, unit ekuivalensinya 31.000. Maka hasilnya adalah Rp8 per unit. Jadi HPP per unit BOP adalah Rp8 per unit. Kita masuk yang ketiga, membuat laporan HPP Departemen A, laporan harga pokok produksi. Baik, ini adalah kepala laporan harga pokok produksinya. Pertama adalah nama PT-nya, kita letakkan PT Tanjung Pinang Maju. Lalu judul laporannya, laporan harga pokok produksi proses per Departemen A dan untuk bulan Januari 2019. Kemudian ini adalah data produksinya, data biayanya, dan perhitungan biaya. Ada 3 data di dalamnya ya. Kita akan bahas satu persatu. Data produksi dimasukkan dalam proses sebesar 35.000 kg. Produk jadinya adalah 30.000 kg dan produk dalam prosesnya 5.000 kg, maka produk yang dihasilkan adalah 35.000 kg. Kita masuk ke data biaya. Biaya bahan baku
Unit ekuivalensi dan HPP per unit yang sudah kita cari sebelumnya kita masukkan di sini, lalu jumlahnya adalah Rp70.000. Biaya tenaga kerja begitu juga, unit ekuivalensi dan HPP per unit yang sudah kita cari, kita letakkan di sini, hasilnya adalah Rp155.000. Biaya overhead pabrik juga begitu, hasilnya adalah Rp248.000. HPP per unit untuk produk jadinya adalah Rp15 dan total biayanya adalah Rp473.000. Kita masuk ke perhitungan biaya. Kita menghitung harga pokok produk jadi yang akan kita transfer ke Departemen B nantinya. Produk jadinya adalah 30.000 kg dikali dengan HPP per unit untuk produk jadinya adalah Rp15, maka hasilnya Rp450.000. Kita masuk ke harga pokok produk dalam proses. Biaya bahan baku dicari dengan 5.000 kg merupakan produk dalam proses, dikalikan dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku adalah 100%, lalu dikalikan dengan HPP per unit untuk biaya bahan baku adalah Rp2, maka hasilnya adalah Rp10.000. Biaya tenaga kerja 5.000 kg produk dalam prosesnya dikalikan dengan persentase selesainya 20%, dikalikan dengan Rp5 per unit HPP per unit untuk biaya tenaga kerja, maka hasilnya adalah Rp5.000. Untuk biaya overhead pabrik, 5.000 kg dikalikan dengan 20% dikalikan dengan Rp8 per unit, hasilnya adalah Rp8.000. Baik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, hasilnya ditambahkan, maka jumlahnya adalah Rp23.000. Rp450.000 yang merupakan harga pokok produk jadi yang akan ditransfer ke Departemen B, ditambahkan dengan harga pokok produk dalam proses, maka didapatlah hasilnya Rp473.000, lalu dibandingkan dengan data biaya, maka dapatlah selisihnya Rp0. Kita masuk ke tahap keempat, membuat jurnal dari perhitungan Departemen A. Jurnal pertama untuk mencatat pemakaian bahan baku dengan mendebitkan rekening barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A senilai Rp70.000 dan mengkreditkan rekening persediaan bahan baku senilai Rp70.000. Jurnal kedua mencatat distribusi biaya tenaga kerja dengan mendebitkan rekening barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp155.000 dan mengkreditkan rekening gaji dan upah sebesar Rp155.000. Jurnal ketiga mencatat pembebanan BOP kepada produk dengan mendebitkan rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp248.000 dan mengkreditkan rekening berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp248.000. Masih ke tahap yang keempat, masih membuat jurnal. Jurnal kelima mencatat harga pokok produk dalam proses. Jadi pada akhir bulan Januari 2019, pada Departemen A ada produk yang masih dalam proses, maka dicatat harga pokok produk dalam prosesnya dengan mendebitkan rekening persediaan barang dalam proses Departemen A dan mengkreditkan rekening barang dalam proses biaya masing-masing Departemen A. Kita intip dulu perhitungan biaya pada laporan HPP tadi. Di sana kita sudah menghitung harga pokok produk dalam proses sebesar 10.000, 5.000, dan 8.000. Ini kita catat di sebelah kredit dengan mengkreditkan rekening barang dalam proses biaya masing-masing Departemen A. Ini dia. Kemudian totalnya Rp23.000 kita posting ke sebelah debit dengan memposting rekening persediaan barang dalam proses Departemen A sebesar Rp23.000. Masuk ke jurnal ke-6, mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. Di sini sudah saya kasih tanda bintang ya, sudah saya beri tanda bintang 1 sampai dengan 3, kita akan bahas. Bintang 1 adalah
mencari biaya bahan baku produk jadinya. Karena di laporan HPP-nya, harga pokok produk jadinya disatukan. Maka di sini kita akan pisahkan satu persatu sesuai dengan biayanya. Maka bintang pertama untuk biaya bahan baku adalah 30.000 kg yang merupakan produk jadi, dikalikan dengan Rp2 per unit. Rp2 per unit yang merupakan HPP per unit untuk biaya bahan baku, maka hasilnya adalah Rp60.000. Akan kita posting di sini. Yang kedua adalah bintang 2 untuk mencari biaya tenaga kerja produk jadinya. Caranya adalah 30.000 kg produk jadinya dikalikan dengan Rp5 per unit HPP per unit untuk biaya tenaga kerja. Hasilnya Rp150.000. Kita posting di sini. Ya, bintang 3, 30.000 kg produk jadinya dikalikan dengan Rp8 per unit yang merupakan HPP per unit untuk BOP, maka hasilnya Rp240.000. Kita posting di sini. Jadi kita mengposting di kredit rekening barang dalam proses biaya masing-masing Departemen A. Totalnya adalah Rp450.000. Ini akan kita posting di sebelah debit. Posting rekening barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B. Kita akan masuk kepada tahap kelima. Tahap kelima kita akan mulai ke Departemen B ya, Departemen B. Jadi 4 tahapan sebelumnya di Departemen A akan kita ulang di Departemen B. Tetapi harus dilihat benar-benar bahwa di sini ada HPP produk jadi dari Departemen A yang ditransfer ke Departemen B. Bagaimana aplikasinya di Departemen B? Kita akan lihat perhitungannya agak berbeda. Sebelumnya kita tampilkan dulu soalnya. Lalu akan kita mulai. HPP produk jadi dari Departemen A, unit ekuivalensinya sudah kita ketahui, yakni 30.000 kg. Jadi kita tinggal mencari unit ekuivalensi biaya konversinya dengan rumus produk jadi ditambah dengan persentase selesai produk dalam proses. Produk jadinya 24.000 ditambah dengan 50% dikali dengan 6.000 kg yang merupakan produk dalam prosesnya di Departemen B. Maka hasilnya adalah 27.000 kg. Kita masuk ke tahap 6, yakni menghitung HPP per unit untuk Departemen B. Kita tampilkan kembali biaya di bulan Januari yang tadi di soal. Lalu unit ekuivalensi yang baru kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya dari Departemen B, biaya konversinya unit ekuivalensinya adalah 27.000 tadi ya. Maka ini ada yang sudah kita ketahui, yakni HPP produk jadi dari Departemen A, HPP per unitnya sudah kita ketahui Rp15 per unit. Kita tinggal cari biaya tenaga kerjanya, HPP per unitnya berapa? Biaya tenaga kerja dicari dengan biaya tenaga kerja dibagi dengan unit ekuivalensi biaya konversinya. Maka 270.000 dibagi dengan 27.000 kg unit ekuivalensinya, maka didapat HPP per unit untuk biaya tenaga kerja adalah Rp10 per unit. Lalu ke BOP-nya. BOP-nya dicari dengan rumus biaya overhead pabrik dibagi dengan unit ekuivalensi biaya konversi. Rp405.000 dibagi dengan 27.000 kg. Maka didapat hasilnya Rp15 per unit untuk BOP-nya. Kita masuk ke tahap ke-7, membuat laporan HPP untuk Departemen B. Kepala laporannya PT Tanjung Pinang Maju. Judul laporannya Laporan Harga Pokok Produksi Proses Departemen B untuk bulan Januari 2019. Ada 3 data produksi, data biaya, dan perhitungan biaya.
Yang berbeda adalah pada data produksi, di sini ada bahasa produk diterima dari Departemen A sebesar 30.000 kg. Kalau sebelumnya ya di Departemen A, bahasanya adalah dimasukkan ke dalam proses, itu bahasanya. Kemudian di Departemen B berubah menjadi produk diterima dari Departemen A. Lalu produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah 24.000 kg dan produk dalam proses akhir 6.000 kg. Maka produk yang dihasilkan adalah 30.000 kg. Kita masuk ke data biaya. Di sini ada HPP dari Departemen A, bukan lagi biaya bahan baku ya, tetapi HPP dari Departemen A. Kita ketahui unit ekuivalensi HPP dari Departemen A adalah 30.000. HPP per unit adalah HPP per unitnya adalah Rp15 per unit, maka hasilnya Rp450.000. Biaya tenaga kerja, unit ekuivalensinya tadi sudah dicari dan HPP per unitnya juga sudah dicari, kita letakkan di sini. Kemudian hasilnya adalah Rp270.000. Biaya overhead pabrik juga begitu, unit ekuivalensi dan HPP per unit sudah dicari, kita masukkan di sini. Lalu jumlahnya adalah Rp405.000. HPP per unit untuk produk jadinya adalah Rp40. Dan jumlah total biayanya adalah Rp1.125.000. Kita masuk ke perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang akan ditransfer ke gudang. Sebelumnya ada di Departemen A bahasanya harga pokok produk jadi yang akan ditransfer ke Departemen B. Tetapi di laporan HPP produksi Departemen B, bahasanya adalah harga pokok produk jadi yang akan ditransfer ke gudang. Jadi tidak ada lagi departemen yang akan ditransfer setelah Departemen B, maka dia mentransfer ke gudang. Produk jadinya adalah 24.000 kg dikalikan dengan HPP produk jadinya adalah Rp40 per unit, maka nilainya jumlahnya adalah Rp960.000. Kita hitung harga pokok produk dalam prosesnya. Di sini bahasanya juga berbeda ya. HPP dari Departemen A. Produk dalam proses akhir di Departemen B adalah 6.000 kg. Dikalikan dengan 100%, persentase selesai yang dari Departemen A tadi. Dikalikan dengan Rp15 per unit untuk HPP per unit dari Departemen A tadi, maka didapatlah hasilnya Rp90.000. Biaya tenaga kerja 6.000 kg produk dalam proses akhirnya dikalikan dengan persentasenya 50%, dikalikan dengan Rp10 per unit yang merupakan HPP per unit untuk biaya tenaga kerja Departemen B, maka hasilnya adalah Rp30.000. Lalu biaya overhead pabrik sama, dihitung 6.000 kg dikalikan dengan persentase selesainya 50%, dikalikan dengan Rp15 yang merupakan HPP per unit biaya overhead pabrik, hasilnya adalah Rp45.000. Total harga pokok produk dalam prosesnya adalah Rp165.000, kemudian ditambahkan dengan harga pokok produk jadi yang akan ditransfer ke gudang, maka hasilnya adalah Rp1.125.000. Selisihnya adalah Rp0. Ya, kita masuk ke tahap 8, tahap terakhir, yakni membuat jurnal dari perhitungan Departemen B. Jurnal pertama mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Dengan mendebitkan rekening barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B senilai Rp450.000 dan mengkreditkan rekening barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A senilai Rp60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A Rp150.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A Rp240.000. Jurnal kedua mencatat distribusi biaya tenaga kerja dengan mendebitkan rekening barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B senilai Rp270.000 dan mengkreditkan rekening gaji dan upah senilai Rp270.000. Jurnal ketiga mencatat pembebanan BOP kepada produk dengan mendebitkan rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B senilai Rp405.000
dan mengkreditkan berbagai rekening yang dikredit senilai Rp405.000. Masih di tahap 8, membuat jurnal. Jurnal kelima, mencatat HPP produk dalam proses. Jadi pada akhir bulan Januari, di Departemen B ada produk yang belum selesai, jadi masih dalam proses. Maka kita harus mencatatnya. Kita lihat dulu perhitungan biaya sebelumnya di laporan biaya kita di Departemen B. Di sana kita ada menghitung harga pokok produk dalam proses ya. Ini akan kita catat di sebelah kredit dengan mengkreditkan rekening barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen B senilai Rp90.000. Lalu, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B Rp30.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B Rp45.000. Total harga pokok produk dalam proses senilai Rp165.000 akan kita posting di debit dengan mendebitkan rekening persediaan barang dalam proses Departemen B senilai Rp165.000. Kita masuk ke tahap ke-6. Jurnal ke-6 maksud saya, yakni mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Ada bintang 1 dan sampai dengan bintang 3. Kita akan jelaskan satu persatu. Bintang 1, 24.000 kg merupakan produk jadi di Departemen B, dikalikan dengan Rp15 per unit yang merupakan HPP per kilogram dari Departemen A tadi, maka didapatlah hasilnya Rp360.000 yang akan kita posting di sini. Dengan memposting rekening barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B senilai Rp360.000. Bintang kedua, 24.000 kg yang merupakan produk jadi di Departemen B dikalikan dengan Rp10 HPP per unit untuk biaya tenaga kerja di Departemen B, maka hasilnya adalah Rp240.000. Akan kita posting di sini dengan mengkreditkan rekening barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B senilai Rp240.000. Bintang ketiga, 24.000 kg yang merupakan produk jadi di Departemen B dikalikan dengan Rp15 per unit untuk ini merupakan HPP per unit untuk BOP di Departemen B, maka hasilnya adalah Rp360.000. Ini akan kita posting di sini dengan mengkreditkan rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B senilai Rp360.000. Dan totalnya adalah Rp960.000. Ini akan kita posting di sebelah debit dengan memposting rekening persediaan barang jadi senilai Rp960.000. Baik, dengan demikian maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu. Mari kita baca doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa kafaratul majlis tadi, maka segala apapun yang kita lakukan dalam pembelajaran ini akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.